Halo semuanya, balik lagi di Todopedia. Saham-saham perbankan ini bisa dibilang jadi pilihan utama untuk para investor di IHSG kalau mau investasi jangka panjang. Gimana enggak, ekonomi Indonesia masih bertumbuh dan tentu sebagai penggerak ekonomi, bank-bank di Indonesia juga masih punya potensi pertumbuhan yang cukup bagus buat kedepannya. Nah, di video ini kita bakalan bahas gimana sih strategi investasi di saham bank dan gimana cara pilih saham bank yang terbaik untuk investasi jangka panjang. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng supaya kalian terus up to date sama channel ini. Oke, yuk langsung aja kita mulai. Oke, kita langsung aja masuk ke strategi yang pertama, yaitu loan and financing growth. Ketika kita mau invest di saham bank, pastiin kita milih emiten bank yang bisa numbuhin pinjaman dan pembiayaannya dari tahun ke tahun. Pertumbuhan dari pinjaman dan pembiayaan ini penting karena ini adalah sumber income-nya bank. Semakin pinjamannya bertumbuh, itu juga berpotensi numbuhin pendapatan bunganya bank untuk kedepannya, dan itu tentunya juga bisa ngebuat profitnya bank jadi makin besar. Nah, di sini kita bisa lihat ini data untuk total pinjaman dan pembiayaan dari beberapa bank besar dalam beberapa tahun terakhir. Kita lihat di sini kalau semua bank yang ada di tabel ini, loan dan financingnya ini dalam tren yang bertumbuh semua. Jadi semuanya bisa dibilang bagus. Tapi dari yang bagus-bagus ini tentu kita mau cari yang paling bagus. Kita mau bukan cuma yang tumbuh, tapi juga dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Nah, dari beberapa emiten bank ini, terlihat kalau BBCA, BMRI, sama BRIS ini yang tingkat pertumbuhannya paling tinggi dari bank yang lain. Jadi bisa dibilang untuk strategi yang pertama ini, mereka bertiga jadi pilihan yang terbaik. Next, strategi yang kedua, interest management atau manajemen bunga. Kita coba lihat lagi ya gimana model bisnis dari bank. Jadi bank itu ngumpulin dana dari masyarakat dalam bentuk dana simpanan, bisa berupa tabungan, giro, atau deposito, terus kemudian dikasih lagi ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan. Bank dapat duit dari bunga pinjaman dan bank harus bayar bunga ke nasabah yang simpan duitnya di bank. Nah, sebagai investor atau calon investor, tentu kan kita mau investasi di saham bank yang pendapatannya semaksimal mungkin dan pengeluarannya seminimal mungkin. Artinya kita mau dapat pendapatan bunga yang sebanyak mungkin dari pinjaman atau pembiayaannya dan bunga yang sekecil mungkin yang harus dibayar ke nasabah yang nyimpen duit di bank tersebut. Nah, pertanyaannya, gimana cara taunya bank itu pendapatan bunganya sebanyak mungkin dan beban bunganya sekecil mungkin? Nah, kita mulai dari sisi kiri ya, yaitu beban bunga. Bank itu akan bayar bunga ke nasabah yang punya dana simpanan di bank. Nah, dana simpanan ini kebagi jadi dua jenis, yaitu dana murah sama dana mahal. Dana murah ini dana yang bunganya kecil kayak tabungan atau giro, sedangkan dana mahal ini dana yang bunganya besar kayak deposito. Sebagai investor saham bank alias pemilik dari bisnis bank, tentu kita mau dari dana simpanan yang ada, dana murahnya itu porsinya sebesar mungkin dan dana mahalnya porsinya sekecil mungkin, supaya bunga yang harus dibayar bisa semurah mungkin. Nah, di sinilah kita kenalan sama satu rasio, yaitu namanya CASA rasio. CASA rasio atau Current Account Savings Account Ratio adalah berapa persen porsi dana tabungan dan dana giro alias dana murah dari semua dana simpanannya. Kita mau CASA rasio ini setinggi mungkin, yang mana CASA rasio yang tinggi itu mencerminkan dana murah yang porsinya gede, yang bisa ngebuat bank jadi bisa lebih hemat beban bunga. Bagusnya CASA rasio itu minimal ada di 60%. Jadi sebagai investor, sebaiknya kita pilih saham bank yang CASA rasionya itu minimal 60%. Nah, sekarang kita ke sisi kanan, yaitu pendapatan bunga. Gimana sih caranya kita pilih bank yang pendapatan bunganya sebesar mungkin? Cara pertama ini sebenarnya strategi di poin pertama tadi ya, yaitu pastiin kalau pinjaman dan pembiayaannya terus tumbuh dari tahun ke tahun. Nah, cara kedua itu adalah dengan lihat rasio Net Interest Margin atau NIM. NIM ini nunjukin bunga bersih yang diterima sama bank. Bunga bersih artinya bunga yang didapat dari pinjaman dan udah dikurangin sama beban bunga yang harus dibayar. Tadi kita udah bahas ya kalau beban bunga itu harus sekecil mungkin. Nah, untuk NIM atau Net Interest Margin ini kita mau NIM yang sebesar mungkin. Yang nunjukin kalau bank itu bukan cuma beban bunganya yang kecil, tapi dia juga bisa dapetin bunga yang gede dari pinjaman dan pembiayaannya. Untuk NIM, kita mau kriterianya minimal itu 4,5%. Jadi ketika milih saham bank untuk investasi jangka panjang, sebaiknya pilih bank yang NIM-nya di atas 4,5%. Nah, tapi kan yang namanya pinjaman itu mungkin banget terjadi gagal bayar, alias nasabah nggak mampu ngelunasin. Nah, makanya penting juga untuk kita lihat rasio lain yang namanya non-performing loan atau NPL. NPL ini mau nunjukin seberapa persen pinjaman yang nggak mampu dilunasin sama nasabahnya. NPL ini makin kecil makin bagus dan makin besar tentunya makin jelek.
Dari Bank Indonesia sendiri menetapkan peraturan kalau NPL itu harus bisa di bawah 5%. Jadi kita harus pastiin kalau NPL ini sekecil mungkin, karena NPL yang kecil tentu bisa bantu memperbesar pendapatan bunga dari bank. Jadi kalau kita bicara soal saham bank yang interest manajemennya bagus, usahakan pilih emiten bank yang casa rasionya sebesar mungkin minimal 60%, NIM-nya sebesar mungkin minimal 4,5%, dan NPL yang sekecil mungkin maksimal 5%. Nah, di sini kita lihat data casa, NIM, dan NPL dari beberapa emiten bank besar yang ada di IHSG. Angka yang diwarnain hijau artinya memenuhi kriteria, dan kalau diwarnain merah artinya nggak memenuhi. Kita bisa lihat di sini kalau untuk BBCA, BBRI, BMRI, BBNI, BNGA, sama BRIS, mereka ini memenuhi kriteria minimal untuk casa, NIM, sama NPL-nya. Jadi tiga-tiganya mereka memenuhi kriteria. Sedangkan untuk NISP sama BBTN, ini casa sama NIM-nya nggak memenuhi kriteria minimal. Untuk BDMN, kecasanya nggak memenuhi kriteria dan yang lainnya memenuhi. Artinya dari sini kita bisa bilang bahwa dari segi interest management untuk BBCA, BBRI, BMRI, BBNI, sama BNGA, sama BRIS juga ini punya kualitas yang bagus. Sedangkan untuk NISP, BDMN, sama BBTN ini kualitasnya masih kurang bagus. Next, strategi yang ketiga, return on equity. Return on equity atau ROE ini penting banget untuk mengukur seberapa mampu emiten bank hasilin profit dari modal yang mereka punya. ROE ini makin gede makin bagus karena menggambarkan kalau bank itu mampu untuk cetak profit yang gede dari modal yang dia punya. Untuk ROE, pastiin kalau saham bank yang mau kalian investasi itu punya ROE minimal 12%. Tapi return on equity ini sebaiknya nggak cuma dilihat dari yang terbaru aja ya, tapi juga dilihat trennya gimana dan berapa rata-ratanya dari beberapa tahun terakhir. Supaya kita tahu seberapa bagus kinerjanya bank dalam kurun waktu yang lebih panjang. Nah, ini data dari return on equity dari beberapa bank besar dalam beberapa tahun terakhir. Ternyata dengan kriteria return on equity rata-rata minimal 12%, di sini ternyata yang memenuhi kriteria itu cuma BBCA, BBRI, BMRI, sama Mega. Cuma di sini ada pengecualian khusus untuk BRIS. Karena data yang sampai tahun 2020 itu kan ketika sebelum merger. Setelah merger, BRIS ini kondisinya udah beda dan udah jauh lebih bagus kinerjanya. Jadi menurut gua, ROE yang valid buat BRIS itu yang mulai dari setelah merger di tahun 2021. Di sini ROE-nya BRIS bisa di antara 13-16%, jadi khusus untuk BRIS ini hitungannya dia memenuhi kriteria. Jadi dari segi return on equity, total ada 5 bank yang lolos kriteria. Ada BBCA, BBRI, BMRI, Mega, sama BRIS. Next, strategi yang keempat, liquidity management. Selain bisa cetak profit sebanyak-banyaknya dan pengeluaran sekecil-kecilnya, penting juga untuk suatu bank bisa jaga likuiditasnya. Artinya bank harus bisa manage antara berapa dana yang disimpan dan berapa dana yang untuk dikasih sebagai pinjaman. Jangan sampai bank kasih pinjaman terlalu banyak, tapi juga jangan sampai terlalu sedikit. Kalau bank kasih pinjaman terlalu banyak, takutnya sisa dana yang disimpan jadi cuma sedikit. Dan ketika nasabah yang nyimpen duit mau ambil duit dari banknya, apalagi jumlahnya besar, uangnya malah nggak ada atau nggak cukup. Itu bisa fatal dan berpotensi bisa masuk ke ranah hukum. Tapi juga jangan sampai kasih pinjamannya terlalu sedikit. Karena kalau pinjamannya terlalu sedikit, itu bisa ngurangin kemampuan bank dalam hasilin pendapatan dan laba. Nah, likuiditasnya bank ini diukur pakai rasio namanya loan to deposit ratio. Rasio ini mau bandingin antara berapa dana pinjaman dengan berapa dana simpanan. Loan to deposit ratio atau LDR ini bagusnya ada di range antara 70-92%. Di atas 92% artinya bank terlalu banyak kasih pinjaman, sedangkan kalau di bawah 70% artinya bank terlalu sedikit kasih pinjaman. Nah, di sini dari data LDR dari beberapa bank besar di IHSG, kita bisa lihat kalau hampir semuanya udah memenuhi syarat LDR di 70-92%. Cuma BBTN sama BDMN yang LDR-nya terlalu tinggi di atas 92%. Jadi dari segi likuiditas, cuma BBTN sama BDMN yang kondisinya nggak bagus, yang lainnya bagus semua. Next, kita masuk ke strategi yang kelima, yaitu valuasi. Penting banget untuk lihat valuasi dari saham bank sebelum kita beli sahamnya. Pastiin kalau kita beli saham bank yang kualitasnya bagus, tapi juga di harga yang sewajarnya atau harga yang terdiskon. Saham bank yang bagus sekalipun kalau dibeli di harga yang kemahalan atau over value, itu bisa ngurangin return investasi yang bakalan kita dapat. Nah, cara untuk hitung harga wajar di saham bank itu ada 2 cara. Pertama dengan min per dan PBV, dan kedua pakai metode discounted dividend. Di video ini kita akan pakai metode min per dan PBV untuk hitung harga wajar saham bank. Untuk discounted dividend itu udah gue pernah bahas di video-video sebelumnya, dan link tutorialnya udah gue taruh di kanan atas layar.
Nah, untuk hitung harga wajar dengan cara min PER dan PBV, ini adalah dengan kita lihat berapa rata-rata PER dan PBV saham bank dari beberapa tahun terakhir. Jadi kita lihat ya PER dan PBV-nya secara historis. Terus rata-ratanya kita kaliin dengan EPS dan book value per share-nya yang sekarang. Terus harga wajar sahamnya itu adalah rata-rata dari harga wajar rata-rata PER dan harga wajar dari rata-rata PBV. Setelah kita hitung harga wajarnya, pastiin juga kita beli dengan margin of safety. Dengan kata lain, usahain supaya beli sahamnya di bawah harga wajarnya untuk minimalisir resiko. Untuk saham bank, menurut gua margin of safety-nya bisa beda-beda untuk masing-masing saham. Kita bagi jadi 3 kategori ya, bank yang sangat bagus, bank yang bagus, dan bank yang kurang bagus. Untuk bank dengan kategori sangat bagus, itu pakai margin of safety 10%. Artinya usahain supaya beli sahamnya maksimal di harga 10% di bawah harga wajarnya. Contoh, kalau harga wajarnya ada di 2.000, berarti beli di harga 10% di bawah 2.000. Berarti maksimal belinya di harga 1.800. Nah, untuk saham bank yang kategorinya bagus dan kurang bagus tentu perlu margin of safety yang lebih besar karena potensi penurunan kinerjanya lebih besar. Karena bank-bank di tingkat ini nggak sekuat bank yang kualitasnya sangat bagus. Jadi mereka ini rentan banget sama perubahan kondisi ekonomi dan punya potensi resiko investasi yang lebih gede. Karena potensi resiko investasinya lebih gede, maka kita perlu margin of safety yang lebih gede juga supaya semakin meminimalisir resiko. Untuk kategori bank yang sangat bagus, kita masukin BBCA, BBRI, sama BMRI karena kinerja mereka bagus banget dan stabil banget. Terus untuk kategori bank yang kurang bagus, kita masukin BBTN sama BDMN karena tadi kita udah lihat ya kalau dari beberapa rasio, BDMN sama BBTN ini banyak yang nggak memenuhi kriteria. Sisanya masuk ke kategori bank yang bagus karena kinerja mereka cukup bagus meskipun nggak sebagus BBCA, BBRI, sama BMRI. Nah, kita lihat di sini, ini ada harga wajar dari beberapa saham bank yang ada di IHSG berdasarkan metode min, PER, dan PBV. Ternyata dari 10 saham bank ini, cuma 3 saham yang margin of safety-nya memenuhi kriteria. Sisanya rata-rata margin of safety-nya kecil atau bahkan negatif. Yang mana kalau negatif artinya harga sahamnya sekarang udah overvalue. Hal ini tentunya karena harga saham-saham bank yang belakangan naiknya udah tinggi banget. Jadi secara valuasi, rata-rata saham bank ini udah overvalue. Cuma sisa BRIS, BBTN, sama BDMN yang masih cukup murah valuasinya. Itu pun untuk BBTN sama BDMN ini masih cukup meragukan ya, soalnya kinerjanya kurang bagus. Jadi bisa dibilang menurut gua untuk saat ini cuma BRIS yang masih cukup menarik. Itu pun juga sebaiknya menurut gua ya jangan terlalu banyak belinya, karena BRIS sendiri itu juga naiknya udah terlalu tinggi. So, menurut gua nih ya, untuk sekarang buat investor saham bank, ini bukan waktunya buat beli saham. Dan sebaiknya pegang cash yang banyak dulu sambil tunggu saham-saham bank ini koreksi sampai melewati margin of safety-nya. Dan buat yang mau take profit, menurut gua ini momentum yang pas untuk take profit beberapa saham bank dan pegang cash dulu sampai ada saham lain yang menarik yang harganya di bawah margin of safety. Overall penting banget ya untuk kita beli saham bank dengan margin of safety, alias belinya di bawah harga wajarnya. Karena dengan margin of safety, kita bisa minimalisir risiko dan bisa memperbesar potensi return investasi dari saham bank yang kita invest. Next, strategi yang keenam atau poin yang keenam yaitu interest rate atau suku bunga. Naik turunnya suku bunga itu punya pengaruh yang signifikan banget ke kinerjanya emiten bank. Karena dengan suku bunga naik, maka bunga tabungan dan bunga pinjaman akan ikut naik. Ketika suku bunga naik, emiten bank yang punya casa yang tinggi dan NPL yang rendah, kinerjanya akan cenderung naik. Dan sebaliknya ya, emiten bank yang punya casa rendah dan NPL tinggi, kinerjanya akan cenderung mengalami penurunan. Kenapa begitu? Karena dengan bank punya casa yang tinggi, artinya ketika bunga tabungan dan bunga deposito naik, karena porsi dana murahnya banyak, itu ngebuat beban bunga bank bisa ditekan kenaikannya supaya nggak terlalu signifikan. Terus kenapa harus NPL yang rendah? Itu karena dengan NPL yang rendah, itu gambaran kalau nasabah yang minjem duit di bank tersebut adalah nasabah yang punya kualitas keuangan yang bagus, sehingga mereka hampir selalu bisa lunasin pinjamannya. Jadi ketika bunga pinjaman itu dinaikin, karena kualitas keuangannya bagus, mereka tetap bisa ngelunasin pinjaman. Nah, ini juga berlaku sebaliknya untuk bank yang casanya rendah dan NPL-nya cukup tinggi. Mereka cenderung akan mengalami penurunan laba karena pertama, beban bunganya naik secara signifikan, terus yang kedua, itu beban pencadangan atau provisionnya akan naik karena NPL-nya yang naik akibat dari bunga pinjamannya yang makin gede. Jadi poin yang keenam ini sebenarnya berkaitan sama poin kedua tadi yang tentang interest management. Bank yang kinerjanya bagus ketika suku bunga naik adalah bank yang punya interest management yang bagus. Jadi penting banget kalau kita mau investasi jangka panjang di saham bank, pastiin kita pilih bank yang punya interest management yang bagus. Dan sekarang kita ke strategi yang terakhir yaitu long term game and compounding. Ekonomi di Indonesia ini punya potensi pertumbuhan yang bagus untuk kedepannya dalam jangka panjang. Dengan potensi pertumbuhan ekonomi yang bagus, tentu itu berarti sektor perbankan secara umum sebagai penggerak utama dari perekonomian juga punya potensi untuk terus tumbuh dan terus compounding untuk kedepannya.
Nah, maka dari itu, memang kalau kita mau maksimalin profit yang bisa kita dapat dari saham bank, caranya adalah dengan hold sahamnya untuk jangka waktu yang panjang. Bagusnya untuk 10-20 tahun ke depan. Dengan potensi pertumbuhan yang bagus, artinya saham-saham bank ke depannya punya potensi upside atau capital gain yang bagus juga. Dan dengan emiten bank ini terus tumbuh, labanya terus bertumbuh, maka itu juga bisa numbuhin dividen yang bakalan kita dapat ke depannya. Bayangin ya, kalau dividen dari saham bank yang kita invest ke depannya terus tumbuh, dan dividen itu kita beliin lagi sahamnya, begitu terus selama puluhan tahun ke depan, maka itu bisa memperbesar efek compounding yang bakalan kita dapat, dan saham bank yang kita invest itu akan jadi mesin pembuat kekayaan buat kita dalam jangka panjang. Tadi kita udah bahas ya kalau saham-saham bank sekarang rata-rata harganya udah kemahalan dan kurang bagus untuk dibeli di harga yang sekarang. Bahkan menurut gua sekarang itu waktunya take profit buat kalian yang nggak mau investasi terlalu lama. Tapi kalau kalian memang mau benar-benar maksimalin profit dari saham bank, apalagi kalau kalian udah beli di harga bawah atau bahkan harga di zaman COVID, menurut gue bagusnya kalian hold aja dalam jangka panjang supaya profit kalian bisa berlipat ganda dalam puluhan tahun ke depan dan dividen yang kalian dapat juga yieldnya gede dan terus bertumbuh. Oke, jadi itu dia 7 strategi investasi di saham bank untuk jangka panjang. Sebelum gue tutup, gue mau kasih sedikit note ya. Jadi khusus untuk bank syariah, untuk non-performing loan atau NPL sama loan to deposit ratio atau LDR, itu ada perbedaan nama. Jadi NPL itu disebutnya non-performing financing atau NPF. Sedangkan untuk loan to deposit ratio itu sebutnya FDR atau financing to deposit ratio. Jadi untuk bank syariah, mereka sebutnya financing atau pembiayaan dan bukan loan. Karena loan atau pinjaman itu dianggap uang riba. Jadi mereka nyebutnya financing ya, non-performing financing sama financing to deposit ratio. Terus satu lagi, buat kalian yang mau lihat data finansial dari suatu bank, kayak tadi ya, pinjamannya, labanya, sama rasio bank, itu ada di mana? Itu ada di webpage Investor Relations dari website masing-masing bank. Di situ ada file laporan keuangan yang bisa dalam bentuk corporate presentation, financial statement, sama annual report. Oke, jadi itu dia strateginya ya. Gimana nih menurut kalian? Ada nggak sih strategi lain yang menurut kalian ampuh untuk cuan gede ketika investasi di saham banking? Kalau ada, boleh banget ya kalian share di kolom komentar supaya bisa jadi pelajaran buat gue ataupun buat viewers lain. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, share ke teman kalian, dan kalian juga bisa kasih super thanks supaya bisa bantu channel ini untuk terus tumbuh. Disclaimer on ya, kalau tadi ada gue sebut saham yang menarik, itu cuma opini gue aja. Itu bukan ajakan untuk jual maupun beli saham. Keputusan untuk jual beli saham apa, mau pakai strategi apa, itu 100% di tangan kalian masing-masing dan tetap do your own research. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.